Nama aku lagi, Lia. Karena Pixie sedang berlibur, untuk sementara, aku yang gantiin dulu ya. Ini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising and Venus. Siapa yang akan mengisi hari-harimu di tahun depan? Jangan lupa, bisa jadi juga orang itu sudah mengisi hari-harimu saat ini dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Dan ditambah dengan orang lain atau orang baru yang akan hadir nanti. Jangan terkecoh ya. Temanya adalah yang mengisi harimu di tahun depan. Bukan yang akan datang mengisi harimu di tahun depan. Jadi, bisa saja orang itu sudah ada saat ini juga dan akan terus mengisi harimu di tahun depan. Lagi pula, gak mungkin kan kamu membuang orang yang lama dan menggantinya dengan yang baru setiap tahun. Dan ini, bukan dalam hal cinta saja. Bahkan mungkin, orang dengan karakter dan sifat yang mirip atau sama lagi, yang akan mengisi hari-harimu. Kali ini, aku hanya akan menggunakan court cards dan major arcana. Perlu diingat, ini adalah pembacaan intuitif. Bisa cocok, bisa tidak. Ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak. Dan, bila tidak cocok, jangan dipaksakan, mungkin ini bukan ceritamu, tapi untuk yang lain. Dan pembacaan ini hanya untuk orang dewasa. Ambil sisi positif dari bacaan ini, sebagai motivasi positif juga untukmu. Di sini tidak ada gender, karena ini hanyalah energi. Bisa saja king seorang perempuan, dan queen seorang laki-laki. Pembacaan ini bisa jadi gabungan dari sifat satu orang saja, atau bisa juga, akan ada beberapa orang, dengan sifat-sifat tersebut. Dan bisa juga, kamu mempunyai kesamaan sifat dengan orang-orang ini. Jadi seperti saling bercermin. The Emperor. Seseorang yang suka mengontrol. Lebih tua secara umur atau mental. Dominan. Suka mendominasi. Sombong, egois, kaku, menggunakan logika dalam cinta. Menyukai hubungan tradisional, emosinya kadang dipendam dan tidak terekspresikan. Fokus, disiplin, dingin, keras kepala. Bila mengatakan sesuatu, mereka akan bersungguh-sungguh. Dia suka membuktikan apa yang dikatakannya. Kurang sensitif. Tapi, dia juga terstruktur dalam melakukan sesuatu. Meskipun mereka memiliki sisi baik yaitu suka menasihati dan punya figur seorang ayah. The Devil. Dia sangat bergantung pada kenyamanan materi. Menyukai hal-hal mewah dan sering memanjakan diri dalam segala hal mulai dari makanan, pakaian, hingga keputusan yang mereka buat. Bisa jadi mereka juga cenderung serakah dan pemanja, terutama kepada diri sendiri. Dia adalah tipe orang yang berlebihan dalam segala hal yang mereka lakukan. Dia juga pintar dan licik dan tahu bagaimana mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia memiliki emosi yang ekstrim dan sering mengalami perubahan suasana hati. Apa yang dia kurang, dia coba ambil dari orang lain. Dia mungkin menunjukkan kekejaman kepada orang-orang yang peduli padanya. Sebagian dari mereka juga mungkin kecanduan sesuatu. Page of Pentacle. Cintanya membosankan, karena begitu lamban dan begitu-begitu saja. Kadang seperti tidak ada pergerakan. Biasanya muda secara umur atau mental. Atau keduanya. Tapi, cintanya setia. The Hierophant. Fokusnya adalah pada hal-hal keagamaan dan spiritual. Berpikiran sangat tradisional dan suka mengikuti adat istiadat dan tata krama. Kebanyakan dari mereka juga kemungkinan seorang guru atau mentor. Guru spiritual atau guru agama. Dia juga menghormati leluhur. Dia disegani di komunitasnya. Dalam memilih pasangan, dia juga cenderung menghindari yang tabu. Dia memilih pasangan yang aman, tradisional dan terhormat. Cintanya juga mewakili aspek spiritual dan memperlakukan pasangannya secara moral dan penuh kasih. Knight of Cups. Seperti layaknya pujangga, orang ini sangat mengagumi dan menjunjung tinggi cinta. Sangat bucin. Dia merasa,
Cinta haruslah seperti di dongeng-dongeng. Begitu dramatis. Semua harus terlihat sempurna. Padahal, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dia begitu mengagumi dan membangga-banggakan orang yang dicintainya. Tapi, ketika dia mendapati kekurangan dari orang yang dicintainya, maka dia akan berpikir ulang dan bahkan pergi meninggalkannya, dan mencari cinta lainnya. Inilah yang membuat orang ini terkesan player. King of Pentacle, seseorang yang bisa menempuh jarak jauh, hanya untuk menemui seseorang yang dicintainya. Dia juga seorang penyedia yang baik, dia juga orang yang bisa berkomitmen. Meski lambat dalam menyatakan cinta, ini karena dia menginginkan kemapanan terlebih dulu. Biasanya juga stabil secara karir dan finansial pada umur-umur tertentu. Dia juga tahu kapan harus menahan atau menggantung sesuatu. Ketika seseorang ingin mengajaknya ribut, dia akan menahan, menggantung dan pergi, sehingga tidak terjadi keributan. Ini biasanya dilakukan dalam hal cinta. Dia juga seorang yang murah hati. Dia seperti memiliki segalanya dan nyaman kehidupannya. Sebagian kaya, atau berkecukupan dan nyaman dengan dirinya dan hidupnya. Hanya itu yang bisa aku sampaikan. Tolong like, share, subscribe dan terima kasih sudah menonton.